warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya kenalin, nama aku Najatul Ulia. Nama saya Hana Elda Febria. Nama saya Fadil Satria. Nama saya Arek Berjabana. Nama saya Prilia Yunita. Nama saya Fahrizal Riansyah. Berapa Pancasila sih? Kami dari SMA Negeri 5 ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk wawancara. Bisa Pak? Oke. Jadi yang pertama tuh saya mau nanya ke Bapak ya. Menurut Bapak kan sekolah formal ini tidak terlalu menekankan pendidikan ajaran agamanya. Nah, apakah Bapak punya rencana untuk menyekolahkan anak Bapak di pesantren atau madrasah? Ya kalau tergantung yang dilihat sama sekolah. Ya kalau bagi Pak RT, yang namanya sekolah itu kan pendidikan. Ya harus kita adanya di negara Indonesia ya harus berpendidikan. Ya begitu kalau dia setelah pendidikan masalah formal ya saja dia melanjutkan jalur agama. Ya apa pesantren, apakah ya mau ke majelis, ya biasa saja. Jadi tergantung sama pandangan anaknya mau ke sekolah. Betul, bagi saya begitu. Jadi selanjutnya ini kita ada pertanyaan kedua. Menurut Bapak itu kasus Sambo itu hasil keputusan hukumannya adil atau tidak? Ya, kalau saya pandang dari kita nonton televisi ya sesuai lah. Tapi kan rencana dia minta PK, tapi kan masyarakat nggak tahu. Itu apakah nanti dia dihukum 20 tahun, apakah seumur hidup, itu kan pemerintah udah nggak tahu. Masyarakat udah nggak tahu. Pak RT sendiri juga kan nggak ikut perkembangan. Ya cukup. Masih ada 3 pertanyaan lagi Pak. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga itu Bapak tahu nggak sih apa itu hukum yang demokratis? Terus bagaimana tanggapan Bapak ketika melihat kasus penyuapan saat terjadi penilangan? Ya, penilangan itu kan tergantung oknum. Oknum itu dia mau disuap, ya sah saja. Ya, seandainya dia udah tetap menerapkan hukum tilang, ya yang kesalahan ditilang itu nerima sebetulnya. Ya kalau disuap itu kan sah saja, yang namanya tergantung oknumnya, aparatnya. Ya cukup itu aja. Lanjut, jadi di menurut sila keempat itu kekuasaan tertinggi itu kan di tangan rakyat. Nah, menurut Bapak perwakilan rakyat itu benar-benar menyampaikan pendapat para rakyat atau itu tidak? Sedangkan ada banyak kasus seperti RUU Cipta Kerja yang tiba-tiba sah aja tanpa sepengetahuan dari masyarakat. Ya sebetulnya sih kalau saya pemerintahan paling bawah Pak RT. Ya kalau kita kan begini, karena kita adanya di negara Indonesia. Ya kalau bagi MPR mengesahkan, ya kalau bagi saya sah-sah aja. Kalau demo itu cuma segelintir. Sepihak bisa juga ada oknum disusupin orang yang nggak jelas, ya bersuara yang enggak. Ya, kalau bagi saya, kalau bagi Pak RT, ya tergantung pemerintahan pusat, yaitu masuk MPR, DPR, sah-sah aja kalau bagi Pak RT. Udah. Ada satu lagi Pak di. Jadi pertanyaan selanjutnya itu menurut sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini seharusnya DPR perlu mengembangkan sikap yang luhur, mencemirkan kekeluargaan itu sikap yang luhur. Tapi kenapa DPR selalu ingin dianggap menjadi terhormat seperti mereka yang punya plat nomor sendiri? Bapak setuju nggak soal itu? Ya kan kalau saya bagi pemerintahan paling bawah, ikutin juga alur pemerintah. Kalau saya bertentangan, ya berarti saya juga nggak bisa mengayomi masyarakat. Ya kalau bagi udah disahkan di atas ya juga ikutin aja pemerintahan. Semuanya ada. Ya cukup. Coba, makasih banyak ya Pak. Makasih banyak waktunya Pak. Minum. Ada dulu. Itu tuh. Lepas lah satunya. Assalamualaikum.
Dari sekolah mana, Mas? Sekolah SMA yang Oke, siap. Baik. Apa yang mau ditanyakan? pertanyaan pertama tuh, menurut Bapak kan sekolah formal atau itu tidak menjamin atau tidak menekankan pendidikan ajaran agamanya. Jadi menurut Bapak, apakah Bapak punya rencana untuk menyekolahkan anak Bapak di sekolah madrasah atau pesantren? Baik. Kalau statement itu memang kenyataannya di lapangan, memang sekolah negeri itu tidak memfasilitasi waktu banyak buat pendidikan agama. Kalau saya pribadi ditanya, ya tentu saya akan menyekolahkan anak saya ke pesantren yang notabene juga sudah bekerja sama dengan pemerintah, Dignas ataupun Departemen Agama yang include di dalamnya kurikulum negara dan kurikulum keagamaan. Cuman porsi persentasenya lebih banyak. Saya lebih setuju dengan seperti itu. Ya, menurut statement yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, karena porsi pendidikan keagamaan di sekolah negeri khususnya yaitu sedikit. Ya, saya lebih setuju menyekolahkan anak saya di pesantren. Ya. Dari setegah pembahasan madrasah. Iya. Jadi pertanyaan kedua, menurut Bapak itu kasus Lampung itu putusan yang sangat adil atau tidak? Nah, ini karena saya tidak mengerti hukum ya masalah ini, ya menurut logika saja sih ya sebenarnya ya adil lah kira-kira gitu ya, karena dia menghilangkan nyawa seorang ajudannya kan. Nah, dia mendapatkan ya seumur hidup penjara ya kalau nggak salah ya mungkin sudah adil lah menurut ya penegak hukum yang mungkin kita percayai adanya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak cuma seumur hidup saja itu sudah adil. Menurut hakimnya adil gitu ya. Kalau menurut saya pribadi sih ya yang nggak ngerti hukum ini ya seperti itu. Kita ngikut aja keputusan majelis hakim lah. Ya katanya sih kan hakim itu kan perwakilan Tuhan, bingung kan gitu. Ya semoga ini adil ya, dan memberikan keadilan buat yang lain. Nanti itu kan dampak hukum itu kan itu sebenarnya ya. Memberikan jerat kepada pelaku kriminal, kemudian merasa adil bagi mereka yang di bawah naungan hukum seperti itu kira-kira. Baik. Jadi pertanyaan ketiga ini, Bapak mati atau tidak atau apa sih? Apa itu yang dimaksud dengan demokratis? Hukum demokratis ya setahu saya sih demokratis itu suara terbanyak sih dipikirkan. Kalau menurut saya suara terbanyak kalau di DPR umpamanya bila mana keputusan di DPR umpamanya dengan partai politik yang banyak memutuskan A, maka A lah semua hukum itu gitu ya. Kalau yang lain mengatakan B, kalau minoritas ataupun sedikit, maka yang ini ya tidak terpengaruh dalam demokrasi. Jadi kira-kira seperti itu pemahaman menurut saya ya. Nah, Negara ini sudah masuk demokrasi. Di lain pihak sih belum ya, belum. Ketika keputusan umpama satu kasus gitu yang melibatkan DPR, ya kebanyakannya setuju dan belum tentu untuk rakyatnya juga berpihak gitu ya. Nah, karena memang secara demokratis kita bernegara, ya mungkin bisa saja negara ini mungkin kadang satu sisi belum demokratis, ya. Satu sisi lain mungkin secara sistem ya mungkin juga mereka menjalankan seperti itu. Jadi bagaimana pendapat Bapak jika melihat kasus penyuapan seperti saat terjadi Kasus penyuapan itu memang ya namanya suap ya nggak bagus kan gitu ya. Kalau memang hukumnya harus disidangkan ya kita ikuti aja. Saya juga pernah soalnya kena tilang, saya nggak mau bermain di situ. Ya kalau disuruh untuk
sidang ya saya ikutin prosedur aja yang ada aja. Tidak adil karena memang duit yang kita kasih itu mungkin masuk ke negara ya, pajak ya, mungkin diselundupkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu ya. Mendingan kita langsung saja biar lebih ditanganin secara struktur dan sistem seperti itu menurut saya. Ya. Menurut Bapak, perwakilan rakyat itu benar-benar menyampaikan pendapat para rakyat atau tidak? Ya, kalau menurut saya sih belum sih ya, karena kita dengar di daerah-daerah itu juga masih banyak kemiskinan, masih banyak ketimpangan, masih banyak orang yang miskin. Kalau sekiranya anggota dewan itu menyuarakan hal ini, ya barangkali semua dapil itu kan ada tuh ya, ada dapilnya di mana gitu, daerah itu yang seharusnya aspirasi ini yang disampaikannya ke di DPR sehingga negara memberikan respon yang positif bagi dapil-dapil yang diajukan. Ketimpangan itu masih banyak terjadi di manapun dapil yang ada di daerah pemilihan oleh anggota DPR tadi. Ya, menurut saya seperti itu. Ya. Seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini seharusnya DPR perlu mengembangkan sikap yang luhur, mencerminkan kekeluargaan, tapi kenapa DPR selalu ingin dianggap menjadi yang terhormat seperti mereka ada yang punya plat nomor sendiri? Bapak setuju nggak soal itu? Oh, ya kalau umpamanya setujunya kalau umpamanya mereka benar-benar bekerja dengan rakyat ya. Nah, bekerja untuk rakyat nggak jadi masalah lah umpama mereka bekerja untuk rakyatnya disejahterakan, tidak ada kemiskinan, ya bolehlah mereka menikmati jasa mereka untuk ya memiliki gaji, memiliki kesejahteraan, ya nggak masalah juga saya pikir ya. Tapi yang penting kan kedaulatan itu ada di tangan rakyat semuanya gitu ya. Kalau kedaulatan, kekuatan itu ada di DPR, rakyatnya kan jadi sengsara jadinya kan gitu. Nah terjadi saat ini di Indonesia benar-benar seperti ini masih banyak ketimpangan yang terjadi, apalagi kemiskinan yang ada ya. Mungkin kita di kota mungkin nggak terlalu ketara, paling ada pemulung dan lain sebagainya yang mungkin itu sudah di-cover sama dinas sosial gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah kayak di kampung-kampung yang mungkin tidak terekspos media, yang masih banyak orang yang makan hari ini, umpamanya ya bekerja hari ini untuk makan hari ini ya, bekerja besok untuk makan besok dan seterusnya. Ya barangkali itu Mas, semoga bisa ya menjawab semua pertanyaan walaupun sepengetahuan saya sangat ya. Siap. Sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang ganggu waktunya sebentar. Jadi kita dari sekolah SMA 85 pengen wawancara nih, kira-kira warga-warga sekitar sini udah paham belum sih apa? Maksudnya kayak paham gak sih tentang nilai-nilai Pancasila gitu? Jadi di sini kita bakal ngajuin 5 pertanyaan bang. Satu pertanyaan itu terdiri satu sila. Nah yang pertama itu pertanyaannya, menurut abang nih, sekolah formal atau negeri itu kan biasanya nggak menjunjung tinggi pendidikan agama, ya kan? Jadi nilai agama itu kurang. Nah kira-kira nih, abang misalnya di masa depan punya anak, kira-kira abang tuh bakal menjurusin anak abang ke pondok atau madrasah kan? Itu jelas karena landasan bermanusia ya. Namanya juga kita tinggal di negara Indonesia ya, lo harus beragama. Nah, jadi menurut abang, anak abang kira-kira nanti bakal dimasukin pondok atau madrasah gitu? Iya, pasti dong. Nah, terus kalau keduanya apa nih? Malah dari abangnya gimana? Pokoknya yang paling dekat lah. Oh paling dekat sama rumah. Oh, gitu.
Kalau misalnya madrasah atau enggak, ya sebenarnya sama aja sih. Ya. Kalau misalnya madrasah ya lebih banyak agamanya. Tapi kan kalau untuk sila kan yang penting ada pelajaran agama ya udah kan. Oke. Terus yang kedua nih bang, menurut abang nih kan kemarin itu ada kasus Sambo tuh bang. Nah keputusan hukum dari hakimnya itu adil atau enggak sih menurut abang? Lagi dibahas. Ini pamit ya nih ya. Aman ini mah nggak diapa mana-mana. Menurut gua ini berarti kita keadilan sosial bagi seluruh manusia ya. Iya. Menurut gua itu kurang adil sih karena kawan apa sih kelakuannya ini mereka sesuai lah maksudnya dalam hukumnya kayak gitu. Cuman kalau kayak gini kita ngomong di skala negeri Indonesia ya menurut gua hukum kurang adil sih karena nggak ada keadilan. Menurut abang? Bingung juga ada. Iya. Kalau misalnya adil, ya pasti yang namanya jaksa udah tentu bisa adil. Kan kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya orang Indonesia mau gimana ya? Pokoknya nyawa di bawah nyawa lah, ibaratnya kayak gitu ya. Berarti kan kurang adil. Kalau kayak gitu harus disidang ulang. Iya. Nah terus lanjut pertanyaan selanjutnya bang. Abang tahu gak sih negara hukum yang demokratis itu negara yang kayak gimana? Seperti apa? Negara yang demokratis sejauh ini belum ada sih negara yang ideal menurut gue dalam segi demokratisnya ya. Soalnya sekarang adalah permainan politiknya yang sangat kejam menurut gue, yaitu balik lagi gitu semua orang yang punya kuasa dan jabatan yaitu mereka yang berpengaruh dalam di sebuah negara. Jadi nggak ada yang negara demokratis bagi gue, nggak ada yang ideal negara. Terus tanggapan abang gimana nih bang? Kayak soal kasus penyuapan pada saat penghilangan itu. Kan kayak biasa tuh ada tuh kayak uang damai. Kalau menurut gua sih 50-50 ya. Itu balik lagi lu punya kepentingan cepet buru-buru demi buat kerjaan atau enggak gitu. Ya kalau lu mau buru-buru ya udah. Ya kan? Kalau lu nggak mau ya lu ikut prosedur yang ada gitu. Menurut abang? Tergantung sih. Tergantung kalau misalnya nanti pas disidang sama aja kan. Sama-sama bayar juga ya. Ujung-ujungnya kan kita kan ngurus ini. Nah kalau kan yang ditahan itu STNK ya. Kita kan ngambil STNK di Keluar duit lagi. sama. Iya. Terus pertanyaan keempat. Selama biayanya sama aja ya udah lah. Udah. Seribu. Tapi kadang rokok sebungkus cukup. Pasti. Terus bang, lanjut pertanyaan keempat. Menurut abang nih, wakil rakyat itu benar-benar nyampain aspirasi masyarakat ya sih? Terus juga, sedangkan banyak itu tuh bang, kayak kasus-kasus yang kayak kemarin ya, RUU Cipta Kerja tiba-tiba disain aja dah tanpa ada campur tangan masyarakat. Nah ini sebelum gue tanya, lu nanya gue nih, gue tanya balik nih, lu RUU Cipta Kerja lu tahu nggak? Ada RUU Cipta Kerja itu rancangan undang-undang kan? Yang itu kurang lebihnya kayak yang kata nggak ada uang pensiun kan? Terus apa tentang guru gitu dah? Isinya kayak gitu. Salah yang saya tahu. Gue juga nggak tahu ini masalahnya. Ya soalnya yang gue cuma sedikit tahu ya RUU Cipta Kerja sebagian presentasinya memang ada yang berpihak ke orang yang punya uang, ada juga yang berpihak kepada yang nggak punya uang gitu. Cuman ya tengah-tengah lah gue gitu. Menurut gue masih banyak yang harus direvisi, ya kan? Jadi menurut abang masih kurang adil ya dan Kurang ideal, kurang kurang adil. ideal. Ya. Iya. Kalau kalian mau asuransi kapan misalnya dana pensiun mau ini ya duitnya disisihin buat asuransi jangan kita Jangan terlalu kita ke pemerintah ya. pemerintah terus kalau misalnya memang nggak setuju ya bikin petisi gitu buat berubah undang-undangnya percuma aja demo-demo kita nggak tahu isinya juga kan Iya. Apa maknanya bang? Lanjut ke pertanyaan kelima bang. Kan seharusnya DPR itu perlu mengembangkan sikap yang luhur dan mencerminkan kekeluargaan kan bang. Sikap yang luhur dan mencerminkan kekeluargaan. Ini kayak berbau gitu. Iya DPR bang. DPR kan dengan perwakilan rakyat ya. Tapi kenapa tuh DPR itu selalu ingin dianggap menjadi yang terhormat seperti mereka punya plat nomor sendiri, bisa semena-mena gitu.
Menurut abang, tanggapan abang gimana soal itu? Soal itu lihat sendiri. Balik lagi sih, itu adalah uang sih ya. Coba ada kepentingannya juga. Gitu. Kalau misalnya nih plat nomornya sama kayak kita rakyat sipil, ya orang nggak bakal tahu ternyata itu ada mobilnya DPR. Ya kan? Tiba-tiba dia dirampok nih mobil. Ternyata yang dirampok adalah mobil DPR, kan memalukan negara sendiri. Iya, ya kan. Balik lagi kegunaannya, fungsionalnya kayak gimana, kepentingan lo apa, menggunakan hak-hak kayak gitu, itu kan punya haknya sendiri di lembaga DPR. Jadi menurut abang oke-oke aja gitu. Oke-oke aja selagi sesuai sama fungsionalnya. Menurut gue. Menurut abangnya? Pendapat kayak gini, dia kan kadang kan DPR tuh kan pakai mobil apa namanya, Dinas. dinas tuh kan kadang di luar waktu kerja kan. Iya. Nah itu yang menurut abang iyalah. gitu. Harusnya kalau kayak gitu ya paling nggak pakai kendaraan pribadi lah. Kalau orang udah kayak gitu kan, di hari biasa, di hari juga hari kerja lah, kadang tuh suka inilah apa ya, sombong aja. Ya, Suka mandau. lu gaji lu tuh dari pajak kami.